ini yang mengajarkan kita untuk lebih siap siaga ya, namanya disaster reduction, pengurangan resiko bencana. Yang pasti ini kan untuk soal administrasinya bukan, pasti juga ada case tersendiri ya Bu ya? Setiap potensi bencana itu semestinya punya rencon namanya, karena ada banyak bencana itu yang sebenarnya bisa diprediksi. Sobat JP Bot, jumpa lagi di program Jawa Pos Podcast. Tentunya bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang kali ini bukan wajah baru sebenarnya, tapi sangat susah untuk diajak saya undang ke sini. Kita sapa Bu Hikmah Bafaki. Beliau adalah sosok politikus perempuan yang super duper humble, yang selalu dicintai oleh masyarakat Jawa Timur, khususnya Dapil. Khususnya Dapil, pantesan undangan kita sulit sekali untuk mengundang beliau ke sini. Komisi E, bidang kesejahteraan masyarakat, terus pendidikan dan juga kesehatan. Nah, ini cocok nih ngelontok ayat apa bahasanya akar-akare. Bu, ini kan dengan musim bencana. Sekarang musimnya bencana, semoga tidak ada lagi ya Bu ya. Amin, tapi kalau kita ketahui tetap perlu waspada. Nah, selama ini pemerintah sudah melakukan proses penanganan semaksimal mungkin. Mungkin yang masih belum sempat digubris adalah terkait dengan layanan publik yang lebih spesifik untuk pendidikan Bu. Beberapa tempat kemarin saya sempat di lokasi terdampak Semeru, ada sekolah yang terdampak sampai hilang. Ada juga yang sekolah yang terdampak oleh banjir, yang otomatis mereka harus mau tidak mau dikumpulkan nih, nitip di salah satu sekolah. Nah, ini kan pasti orang tua juga bertanya-tanya bagaimana dengan nasib perihal administrasi bagi anak-anak ini terkait dengan pendidikan. Mungkin mereka yang akan tahun besok sudah mulai naik ke SMP atau ke SMA. Nah, kayak gitu. Ada nggak sih Bu dari Komisi E sendiri untuk proses pendampingan dan dorongan khusus case ini? Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam sehat. Diundang ke Jawa Pos TV. Tapi sulit sekali. Ora Ya, harus ngantri 3 bulan dulu. Jadi bencana ada di mana-mana. Ketika kemudian layanan dasar, layanan publik dasar terganggu karena bencana, yang berlaku adalah hukum force majeure, hukum kedaruratan. Namanya darurat ya, semua pasti tidak pada semestinya. Apapun itu termasuk layanan publik pendidikan. Bagaimana dengan keberadaan sekolah-sekolah dan nasib anak-anak di lingkungan di daerah terdampak bencana. Bahkan sekolah libur pun atau berhenti beroperasi pun itu harus bisa dipahami. Apalagi kalau masih bisa menitipkan anak-anak untuk bersekolah di sekolah terdekat, itu malah masih bagus gitu. Dalam kondisi sangat darurat di mana kemudian pendidikan tidak bisa berlangsung pun harus ada rencana cadangan yang dilakukan oleh cabang dinas atau oleh UPT Dinas Pendidikan kalau itu SMP ke bawah untuk melakukan perencanaan lanjutan terkait what's next-nya ya. Begitu bencana selesai, bagaimana nasib anak-anak ini, mulai dari hal mendasar seperti yang tadi disebutkan Mbak Viani terkait data, terkait dokumen-dokumen, nilai lah rapot atau apa, itu semua harus bisa direspon dengan tepat dan cepat. Dan itu menjadi hak anak dan masyarakat terdampak. Karena kondisi force majeure itu memang mengharuskan proses namanya tindakan afirmasi ya, tindakan pengecualian, pengkhususan. Untuk apa? Untuk semua hal. Tidak hanya case ini ya, tidak hanya case pendidikan. Dalam manajemen SPIR misalnya, dalam pengondisian ketika terjadi darurat bencana sampai terjadi pengungsian, dalam SPIR itu manajemen pengungsian itu disebutkan ada beberapa hak pengungsi, terutama kelompok rentan, di dalamnya ada anak-anak, perempuan, disabilitas, lansia, itu yang harus sangat dikedepankan.
termasuk hak mereka dalam ndak usah ngomong langsung menerima pendidikan, jangan itu dulu, tapi psikososial ya, pendekatan trauma healing. Ya, trauma healing supaya karena bagi anak-anak dan kelompok rentan mengalami bencana itu sesuatu ya yang secara mental itu membuat mereka juga mungkin tidak sederhana efeknya ke mereka. Karenanya trauma healing, kemudian layanan psikososial itu selalu menyertai dalam proses manajemen SPIR yang harus dimiliki oleh setiap kepala daerah ya, setiap BPBD di masing-masing tempat. Dan itu menjadi bagian dari rencana kontingensi. Jadi setiap potensi bencana itu semestinya punya rencon namanya. Karena ada banyak bencana itu yang sebetulnya bisa diprediksi. Ya, kayak Semeru itu bencana yang rutin terjadi, hanya dampaknya ke arah mana itu bergantung jadwalnya, anginnya, begitu ya, musimnya, hujan, panas, arah angin, maka aliran abu letusannya, erupsinya itu kemana, lahar panas dinginnya kemana itu ditentukan oleh situasi kondisi iklim dan sebagainya. Tapi kan sudah bisa ditengarai, sudah bisa dicandra sebelumnya, ada potensi bencana di situ. Maka selalu harus ada rencon namanya terkait bencana Semeru, erupsi Semeru. Rencana kontingensi ini dibangun sedemikian rupa untuk juga memitigasi resiko dalam pengertian ada paradigma baru dalam penanggulangan bencana yang kita sebut, tidak baru sebetulnya, tapi ini yang mengajarkan kita untuk lebih siap siaga ya, namanya disaster reduction, pengurangan resiko bencana. Mengapa harus dikurangi? Karena hanya dengan dikurangi itu kerugiannya bisa diminimalkan. Karena ada bencana yang tidak bisa ditolak kejadiannya. Banjir di kota-kota besar, genangan misalnya ya, dengan segala ikutan kompleksitas masalahnya. Kalau di Surabaya terjadi genangan, ya penyakit, ya kerusakan dan sebagainya. Kemudian ya di daerah-daerah gunung-gunung yang masih aktif itu tentu ada erupsi. Di pesisir pantai selatan itu kemungkinan tsunami. Di daerah-daerah tertentu angin puting beliung ya. Kemudian di daerah-daerah pegunungan mungkin longsor dan sebagainya. Nah, daerah-daerah terdampak yang sudah bisa di potensial bencana ini mestinya punya rencon. Rencon itu bagian dari kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan itu bagian dari upaya disaster reduction, pengurangan resiko. Karena ketika terjadi bencana, si rencon ini menjadi renop namanya. Rencana kontingensi menjadi rencana operasi yang akan mengguidance siapapun yang ada di situ. Siapa yang kemudian menjadi kepalanya, ini level kabupaten atau level nasional, seperti yang diperdebatkan untuk Aceh, Sumut dan Sumbar ya. Kenapa ini tidak segera dipastikan sebagai bencana nasional dan sebagainya? Karena skalanya memang akan berbeda intervensinya. Skala dari bencana itu membuat kemudian intervensinya juga berbeda. Nah, dari rencon itu menjadi renop, kalau itu ditaati jelas nggak kisru Mbak. Jadi wis cepak gitu loh. Ketika listrik mati itu daya listrik diambil dari mana? Ketika harus ngungsi, titik pengungsiannya di mana? Bahkan titik kumpul itu yang aman, setiap gedung kayak gini kan punya titik kumpul ya. Ketika terjadi gempa di studio ini, titik kumpulnya di mana? Itu sudah ditentukan, itu bagian dari rencon. Kalau enggak ada rencon, misalnya naudzubillah terjadi gempa, bingung karo PDW, gawe lift sembarangan, gawe tangga darurat sembarangan. Akhirnya orang celaka bukan karena gempanya tapi karena proses evakuasi yang tidak terencana. Jadi rencon itu membuat kita tetap berpikir waras dalam situasi darurat. Nah, memang tidak semua rencon presisi dijalankan. Karena bencana bisa jadi tidak sesuai dengan yang kita ekspektasikan. Betul. Tapi setidaknya kita punya guideline gitu ya. Punya pedoman dasar supaya tidak kemana-mana. Menangani pengungsi gimana. Termasuk dalam hal setelah proses tanggap daruratnya selesai, nah baru ngomong tentang layanan dasar pendidikan. Kalau kesehatan kan simultan ya, begitu ya kesehatan sudah jalan. Tapi kalau pendidikan itu setelah tanggap darurat. Baru kita berbicara, ya apa arek-arek sekolah.
gedungnya rusak apa ora, terus sementara di mana itu baru. Jadi paradigma mendasarnya adalah jangan kemudian menganggap kedaruratan itu sama dengan situasi normal. Hingga kemudian tuntutannya juga normal. Lah wong iku daerah terdampak bencana areke padha ngungsi kok dikejar-kejar target kompetensi. Dikejar-kejar alat ukur tes. Dikejar-kejar rapote ilang gopoh kabeh. Ijazah ilang gopoh stempel ilang. Itu menjadi tidak penting karena ini sudah fast major. Makanya dunia pendidikan pun, lembaga pendidikan pun terutama di daerah-daerah yang biasa terdampak bencana sudah harus punya rencana kontingensi. Sejauh ini ada nggak, Bu? Yang khusus case pendidikan nih? Karena ini berkaitan Include masa ya, depan. Include. Oke. Nggak ada renkon khusus pendidikan itu Oh, nggak nggak ada. Tapi mungkin ada poin di bawahnya gitu. iya, renkon erupsi Kelut, renkon erupsi Semeru. Karena saya pernah membuat renkon ya. Saya kan pernah kerja lama untuk sebuah lembaga miliknya pemerintah Australia di Jawa Timur waktu itu AFDR tahun berapa. Kemudian diajak UNDP untuk menyusun renkon Kelut. Renkon itu bagian dari menghitung mengassessment renkon RR waktu itu ya. Renkon RR itu renkon rencana kontingensi pasca bencana. Itu pernah di assessment berapa kerugiannya apa saja ini kemudian disahkan dari pemerintah pusat baru diturunkan anggarannya. Itu renkon RR. Renkon yang dibikin setelah bencana terjadi. Tapi kalau renkon bencana itu renkon yang menjadi skenario bagi kita untuk ya apa? Nah, itu renkon bencana. Jadi akan menjadi bagian dari renkon kalau itu ada. Kalau tidak ada renkon pun dan di banyak tempat renkon ini tidak ada. Tidak semua potensi bencana ada renkonnya. Nah, Karena kadang-kadang kita nggak cukup merasa itu penting gitu ya. Diabaikan itu. Maka bagaimana dengan pendidikan? Ya ora oleh gupuh. Ya harus dengan cepat segera diatasi. Dan sekali lagi ini darurat. Mau orang tua, mau stakeholder pendidikan, guru, kepala sekolah, komite sekolah, kepala UPTD, kepala dinas, kepala cabang dinas tidak boleh memakai standar situasi normal. Itu dulu. Jadi hilang nilai ya apa-apa. Pakai cara lain. Dokumennya hilang, enggak masalah, lakukan cara lain. Bagaimana kompetensi anak? Nomor 1 siku. Anak, sing penting anak selamat dhisik. Bahkan di awal-awal ketika proses mereka dalam pengungsian tuh seperti yang saya katakan, yang terpenting bukan belajar, tapi yang terpenting adalah mengembalikan situasi mental mereka agar lebih memiliki ketahanan. Ngilangi traumanya gak iso, Mbak. Tapi ngajari mereka untuk menerima trauma itu dengan cara yang positif itu yang harus dilakukan. Walaupun itu mereka sudah tahu konsekuensinya seperti itu, tinggal di kawasan. Ya, ini yang sampean ngomong konsekuensi aku udah dieling. Kadang-kadang masyarakat itu ya dielingno ku ya angel. Padahal bencana ku ya wis rutin aja terjadi. Bahkan di beberapa tempat kayak di beberapa titik tsunami itu sudah kita relokasi rumahnya, balik lagi. Karena daerah itu lebih cepat karena nelayan ya, lebih enak untuk mergawe, lebih dekat dan sebagainya. Tapi kan bahaya sempadan sungai misalnya. Semua berumah kembali sekalipun harus digaekno rusunawa. Oke. Nah, ini kan artinya memang ya kesadaran ya, kesadaran masyarakat untuk karena ketika bencana terjadi bleng mereka kemudian sing iso kan nyalahno pemerintah juga ya. Padahal ada juga aktivitas mereka yang membahayakan. Tapi ada juga banyak kebijakan pemerintah yang juga sangat mengundang resiko dalam berbagai masalah bencana yang terjadi di Indonesia. Maksudnya juga ya ada salahnya juga ya. Ya. Ada sama-sama ikut nyumbang lah ya. Semua ikut Cuman nyumbang. gini, kalau masyarakat yang melakukan kerusakan kan eskalasinya nggak gede. Yes, paling semono. Iya. Tapi
tanda tangan pemerintah gitu. Sampai Tapi ini itu ya pasti itu dampaknya lebih besar lagi, nasional itu, eskalasinya Bu. lebih besar lagi. Walaupun itu isunya nasional, tetap harus menjadi kewaspadaan kita dan edukasi dampak terbesarnya ya, Bu. Ya, Betul, betul. karena kebijakan daerah aja sudah bisa kok mempengaruhi ekosistem. Misalnya pemberian izin tambang pasir yang berlebihan, yang tidak mengindahkan aspek kontur tanah, aspek kedekatan dengan hunian, dengan fasum, dengan jalan-jalan utama, dengan macam-macam, dengan ekosistem hutan misalnya, akhirnya kan rusak. Nah, ini kan juga harus sama kebijakan kan bertingkat ya, Mbak. Ada izin ini yang dikeluarkan galian C, izinnya cukup di kabupaten kota, ada yang harus di provinsi, ada yang pemerintah pusat. Artinya semua punya potensi untuk memberikan kebijakan yang salah kan, kalau tidak berpihak kepada ekosistem. Yang berdampak kepada masyarakat sekitar. Tentu. Contohnya yang dialami oleh musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita di Sumut dan Aceh ya, Bu ya. Oke, kembali lagi ke topik itu tadi. Ini memang kayak habit seperti itu memang balik lagi ke kawasan bencana yang dianggap rawan ini memang sudah kesadaran diri ya, Bu ya. Terlepas itu sudah menjadi resiko dan sudah disiapkan, tapi lagi-lagi untuk case bagi anak-anak ini yang masih mungkin kategori berstatus pelajar, ini kan anak-anak itu kan mentalnya agak mudah sekali untuk mengingat dan benar nggak sih, Bu? Jangan kan paham nih, belajar juga di psikologis, mengetahui prosesnya itu lebih lama nggak sih, Bu, untuk mengembalikan ke normal? Terlepas ini sudah biasa sebenarnya mereka. Harus di assessment. Yang tidak boleh kita lakukan adalah kita menganggap yang nampak di mata kita itu Baik-baik sebagai aja. gejala Oke. wajar. Jadi kadang anak-anak yang mengalami problem mental karena trauma bencana itu ndak nampak. Arek cilik-cilik ku ndek pengungsian dolen, Mbak. Guyon dolen, menari, menyanyi, dikei panganan terus sampai yang datang relawan dihibur-hibur kayak ndak nampak. Tapi tetap harus ada assessment. Assessment psikis untuk melihat sampai seperti apa sebetulnya trauma mereka. Itu ada ukurannya, ada ilmunya, yang melakukan harus psikolog atau mereka yang expert dan terlatih. Dari situ baru kita bisa tetapkan. Karena kemudian ciri-ciri tertentunya itu tidak muncul seketika. Misalnya kalau langsung anaknya tiba-tiba berubah dari yang pendiam menjadi sangat perliang berlebihan. Dari yang periang tiba-tiba menjadi menutup diri dan mengisolasi diri. Mimpi buruk, pipis, kecemasan berlebihan, berdebar-debar, mual, ada banyak. Ada banyak yang ciri fisiknya muncul. Tapi ada juga yang ciri fisiknya enggak muncul. Tapi anak ini trauma terhadap situasi bencana yang pernah dialami, ya kan? Karenanya perlu assessment menurut saya. Dengan di assessment kita jadi tahu pola pertolongan seperti apa yang paling tepat yang harus diberikan, termasuk ketika mereka mulai lagi sekolah. Entah di sekolah yang lama ketika sudah diperbaiki atau di sekolah di mana mereka mengungsi misalnya. Itu jadi nggak bisa disamakan. Bu, kalau dari Komisi E sendiri pernah nggak sih, Bu, membahas perihal kebijakan anak-anak yang menjadi korban terdampak bencana alam ini, Bu? Pernah dong. Untuk mengkhususkan nih case-nya. Kita kan selalu misalnya begini ya, kepada BPBD kita kan selalu melihat gimana harus respon tanggap darurat ya. Mulai dari pencegahan tentu saja ya, disaster reduction-nya ya, mitigasi, kesiapsiagaan macam-macam itu harus dilakukan, edukasi dan sebagainya. Itu harus lebih menguatkan mereka yang paling rentan. Oke. Jadi gini Mbak, logikanya ketika terjadi bencana itu, menurut banyak riset ternyata orang isok selamat tekok bencana itu prosentasenya antara ditolong oleh relawan dengan bisa menolong dirinya sendiri itu akean selamat mergo iso nulung awake dhewe. Itu sudah riset dari di mana-mana ya, hasil riset Menolong dari, diri sendiri, ya, berjuang sendiri untuk menyelamatkan diri. Iya. Karena relawan kan tempatnya tidak selalu di sebelah kita. Daerah erupsi, relawannya kan sing di
tonggo desa. Mm-mm. Yang harus dilakukan adalah diri sendiri punya ketangguhan. Karenanya konsepsi terbaru dalam penanganan bencana adalah menangguhkan, membikin tangguh masyarakat secara langsung. Utamanya siapa? Yang paling rentan. Siapa yang paling rentan? Termasuk anak-anak yang mereka bersekolah. Makanya di Jepang anak-anak kecil pun ngerti caranya menghadapi gempa. Betul. Karena gempa kan terus-menerus terjadi. Kenapa mereka pakai tas namanya apa ya, lucu. Tasnya itu lumayan loh ya. Itu bisa dipakai untuk menyelamatkan diri ketika gempa terjadi sebagai pelindung kepala. Oke. Nah, kenapa seperti itu? Karena Jepang itu sudah living harmony with disaster. Jadi mereka sudah nyaman hidup bersama dengan bencana. Bencana itu tadi. Harus dibikin begitu karena gempanya nggak bisa ditolak. Oke. Bagi mereka yang berada di kawasan. Iya. Jadi akhirnya yang mereka lakukan adalah living harmony with disaster. Jadi gimana mereka harmoni dengan bencana. Nah, di kita itu kurang itunya. Jadi ketika bencana tetap aja trauma, tetap karena kita di daerah yang rawan bencana, wong Surabaya di daerah banjir genangan misalnya. Kan wis kudu terbiasa, Mbak, ya apa carane ngatur kabel ben ora kesetrum. Ya apa carane dokumen-dokumen ku di lantai 2 rumahnya, apa nyelang lantai 2 tonggo ya apa dibungkus plastik dan sebagainya. Ada kesiapsiagaan yang sudah terbangun karena kebiasaan. Itu namanya tangguh. Termasuk karenanya lansia, difabel, keluarga difabel, anak-anak itu yang harus sering dilatih di daerah terdampak bencana. Sebelum bencana terjadi. Jadi mereka wis ngerti. Oh, lek eman werdi buku-bukune, rapot-rapote jok sampai teles ijazah sampai sudah ngerti mereka cara menyelamatkan dirinya. Itu yang kita sebut ketangguhan. Ketangguhan yang semakin kuat membuat kerugian atas bencana semakin kecil. Rumusnya begitu. Meminim korban jiwa. Yes, karena korban jiwa, korban non jiwa, materi dan sebagainya akan minim karena ketangguhannya. Nah, karenanya kelompok rentan lah yang paling harus karenanya kemudian kita sekarang Komisi E mendorong sebanyak mungkin dilakukan SPAB namanya. Kalau dulu kan yang sering kita dengar Destana, Desa Tangguh Bencana. Pelatihannya adalah relawan desa. Bukan nggak penting-penting, tapi turunkan derajatnya ke masyarakat secara langsung. Oke. Masyarakat itu siapa? Anak sekolah. Didekatinya dengan cara apa? SPAB. Satuan Pendidikan Aman Bencana. Itu pelatihannya 2 hari 1 malam. Dan dilakukan sampai kemudian setiap sekolah punya rencana penanggulangan bencana. Punya titik kumpul, kita kasih hadiah, kita kasih bantuan papan titik kumpul kayak gitu ya. Diajari mulai dari gempa, kebakaran. Kalau untuk pesantren, karena SPAB banyak juga kita laksanakan di pesantren, kita tambahkan materi tentang kelistrikan dasar supaya nggak ada korsleting yang bisa memicu kebakaran dan sebagainya dan sebagainya. Dengan demikian anak-anak ini lebih tangguh. Kadang ya sing di pesantren sekolah-sekolahan bertingkat-tingkat. Tanggae cuilik misalnya. Santri ini atusan, ewonan. Ketika gempa terjadi mereka nggak cilaka karena gempa tapi karena desek-desekan, Dek. Keidek. Nah, karenanya kan gampang. Mitigasi resiko ketika bencana terjadi. Ya apa carane bare? Sopo sing iki renkonnya dibikin. Saya nyaris itu, Bu, nyaris sekali. Nah, Nyaris kena injek, Pak. nah itulah karena kita nggak mitigatif, karena kita cenderung gupuh. Nah, padahal ilmu-ilmu dasar tentang memitigasi resiko agar kita siap siaga itu ada. Ketenangan dan kesadaran. Ini belajar dari pengalaman saya secara pribadi ya, Bu. Saya waktu gempa, ya mohon maaf, tragedi di Ponpes di sebelah, itu kan juga sempat ada gempa. Di situ adalah mungkin pengalaman pertama saya dan alhamdulillah menyelamatkan saya dari keinjek, Bu. Keinjek, kesadaran. Dek, saya nggak boleh nih berada di kerumunan. Tenang, melipir, Bu, pelan-pelan gini. Dan itu memang perlu menghindari kegupuan. Iya benar, Bu, gopo. Sementara teman saya yang di belakang karena gopo itu tadi keinjak, Bu. Ya itu sederhana sih. Dan itu semua bisa diajarkan kepada anak-anak. Tapi namanya juga panik. Iya. Dan diajarkannya itu terus-menerus, Mbak. Gak cuma sekali, 1-2 kali. Terutama di daerah rawan ya.
Anak-anak itu harus sering melakukan namanya simulasi bencana. Harusnya kan itu bisa dimasukkan dalam kesatuan di pramuka Kadang-kadang kan bisa, Bu. karyawan koyok ngene kan menyepelekan simulasi. Bener. Simulasi yes, mereka kayak gitu. Padahal karena ketika ndak biasa. Makanya di negara-negara maju simulasi bencana itu super duper serius. Super duper serius. Nggak boleh cengengesan. Marah betul bos-bosnya. Karena K3 itu bagian dari K3 karena ini kita kurang itunya gitu loh. Termasuk di kelompok rentan anak-anak. Beda kayaknya, Bu. Beda culture-nya ya, Bu ya. Enggak culture gitu ya. Enggak, culture-nya beda, Ibu. Ya seperti yang tadi jenengan contohkan, sudah dikasih oleh pemerintah edukasi dan juga tempat, mungkin rutilahu rusunawa balik lagi. Kan beda ya. Iya. Ya. Itu dia ketegasan. Enggak apa-apa kok ditegesi itu enggak apa-apa karena itu demi keselamatan mereka dan kerugian di masa depan dan yo ngerepoti negara barang. Kok pemerintahnya diserang, dianggap gak pro rakyat, singkatnya mendekat dengan perekonomian lah, repot pisan saja nih ya Bu ya. Oke, kembali lagi ke topik soal layanan publik khususnya di pendidikan. Bu, sejatinya kalau dari Komisi E sendiri ini kita ngomong case-nya di Semeru ya Bu ya, kan sudah tahu bahwa ada pendidikan sekolah yang hilang sudah nih. Nah, apakah memang pernah nggak sih Bu, case-nya adalah khusus ini sekolah mungkin diliburkan sampai beberapa waktu hingga anak-anak ini, para pelajar ini dirasa benar-benar mentalnya sudah bisa kembali untuk menerima proses belajar mengajar gitu Bu. Kan termasuk guru-gurunya juga pasti ya trauma Bu. Gurunya ya repot baik keluarga barang. Iya bener. Saya belum cek asesmennya gimana ya dan yang hilang tuh sekolah level SD, SMP atau SMA. SD. Kalau SD kan berarti kewenangan dari pemerintah Kabupaten Lumajang. Oke. Bukan berarti kami tidak akan bantu, tentu kita akan koordinasikan itu. Karena situasi bencana itu iso kok pakai dana rehab rekonnya provinsi juga bisa. Sekalipun kewenangan pendidikan level SD-nya ada di Kabupaten Lumajang. Kebetulan Kabupaten Lumajang juga fiskalnya nggak begitu bagus-bagus amat kan. Berarti anggaran BTT-nya juga kecil. Nah, itu ya bisa lah dibangun komunikasi seperti apa. Yang pasti yang sekarang harus dilakukan itu adalah assessment. Situasi sekolahan ini bener-bener wis gak iso dibangun ta. Hilang Bu. Lek hilang berarti kan kudu dibangun di daerah yang lebih aman. Karena peta bencananya sudah ada kok. Di daerah yang lebih amannya di mana? Sekalipun gini Mbak. Kadang-kadang aku ya Allah itu kan juga Allah juga yang menghendaki. Kadang-kadang peta ini terus melebar. Dulu semula desa-desa ini enggak terdampak. Sekarang terdampak. Benar. Banjir di Malang Selatan di daerah saya itu dulu ya paling ya Lebak Harjo, Sitiharjo. Saiki tonggo-tonggoe kena kabeh, Mbak. Aliran sungai yang semula lebarnya sakmene iso kiloan saiki malian. Nah, kenapa ya? Karena memang hutannya semakin gundul, alih fungsi lahannya semakin ndak karu-karuan. Ya wajar lek volume, intensitas, kualitas dan kuantitas bencananya juga meningkat. Itu wajar. Makanya kemudian kerugian juga bakal berganda-ganda gitu. Khusus pendidikan ini menurut saya pertama asesmen. Segera dilakukan upaya darurat dulu. Anak-anak ini yang penting lek iso setelah traumanya hilang, pertama dipastikan mereka menerima layanan trauma healing dan psikososial. Setelah traumanya hilang didata. Kira-kira anak ini yang terdekat ikut sekolah mana dulu. Dari sekolah-sekolah yang ada yang memungkinkan. Ya, kalau perlu ada layanan antar jemput dari pemerintah. Lalu kemudian dipikirkan kalau memang harus mendirikan sekolah SD baru, di mana yang kira-kira tidak terlalu jauh dari lingkungan tinggal mereka, tapi juga tidak rawan bencana. Itu ya harus segera dipikirkan. Dan karena pendidikan ini layanan wajib dasar ya harus segera. Mau ndak mau. Dari dana apa? Dari dana tanggap darurat kabupaten boleh. BTT-nya provinsi boleh, on-call-nya atau rehab rekonnya pemerintah pusat juga boleh. Yang mana kira-kira yang memungkinkan dengan cepat untuk diakses. Yang pasti ini kan untuk soal administrasinya bukan pasti juga ada case tersendiri ya Bu ya dari pusat kan Bu. Ini kan pasti juga ada anak kelas 6 SD yang bersiap untuk ke SMP. Data itu kan sekarang semua computerized Mbak. Sudah nggak zamannya punya filing
hard file gitu ya. Dapodik anak-anak ini ada sudah pasti. Mereka sudah terdata sebagai peserta Didik. peserta didik untuk lulusan tahun ini. Lek dulu UNAS, saya kira dudu UNAS jenenge ya. Tapi data itu ada, jadi ndak usah khawatir. Nilai data itu semua terkomputer dengan baik gitu. Dan itu ada dalam Dapodik. Oke. Dapodik itu gak di sekolahan, Mak, tapi sudah masuk ke pusat. Juga sudah ada di pusat datanya anak-anak. Saya ngomong ini untuk case di kelas 6 nih ya. Ini kan mengingat sekolahnya SD. Walaupun itu menjadi domain atau tanggung jawab pemerintah kabupaten kota, tapi kita tidak boleh menutup mata, menutup telinga bahwa ini juga namanya juga korban bencana. Kita harus mengulurkan tangan dan juga peduli. Anak kelas 6 ini mungkin yang sudah bersiap untuk ujian, untuk menaik jenjang ke SMP. Secara data administrasi ini kan juga nantinya akan menjadi tanda tanya terkait dengan keabsahan untuk sebagai entah itu rapot, ijazah untuk sebagai syarat masuk ke SMP bagi SMP yang akan menerima para pelajar. Ada di Dapodik sayang. Ada. Kalau yang madrasah ada di EMIS, itu ada. Data anak-anak ini ada. Berarti aman ya? Aman. Dan sekarang kan tidak ada UNAS. Ujian itu hanya untuk pemetaan. Ya, sekarang masih debatable sih. UNAS dikembalikan, tidak dikembalikan itu. Tapi khususon untuk mereka yang terdampak harus dapat kemudahan. Oke. Termasuk kemudahan untuk masuk ke studi lanjutnya. Iya. Itu pasti harus dikawal. Wajib itu. Karena mereka termasuk kelompok rentan. Nah, ini cukup menjawab kekhawatiran para orang tua mungkin ya. Mungkin kalau kemarin ini sudah menjadi bencana, ya mohon maaf, mungkin bencana momentum yang sering sekali terjadi bagi mereka yang dulunya mungkin anaknya masih belum kelas 6 SD dan belum melanjutkan. Mungkin juga berpikir gimana nasib masa depan anak saya untuk melanjutkan pendidikan. Tadi sudah dijawab oleh Bu Hikmah, jangan khawatir, pasti akan ada khususon itu untuk tindakan afirmasi ya, pengecualian untuk mereka karena memang di situasi bencana. Oke, ada lagi mungkin Ibu pesan bagi para keluarga korban mungkin yang saat ini adalah mayoritas mereka masih anak-anak yang masih berstatus pelajar, mungkin mereka ada juga warga yang masih SMP, ada juga yang SMA yang tiba-tiba data administrasinya hilang, untuk lebih memberikan pikiran yang tenang terkait untuk melanjutkan. Kalau sampai kemudian mereka diperumit untuk soal-soal layanan dasar pendidikan, sampaikan saja ke DPRD, ke cabang dinas, ke UPTD, karena itu pelanggaran. Pelanggaran hak dasar warga negara, tidak boleh terjadi. Mereka mengalami bencana, tentu kepada mereka harus diberikan afirmasi perlakuan ya. Jadi clear itu orang tua nggak perlu ini. Menurut saya orang tua itu malah harus lebih perhatian terhadap apakah kira-kira bencana yang baru dialami anak-anak itu menyisakan trauma enggak. Itu dulu yang terpenting gitu. Karena orang tua yang tinggal bersama anak 24 jam di pengungsian, pasti yang harus tahu perubahan yang terjadi pada diri anak. Kalau misalnya anak-anak itu menampakkan gejala-gejala yang berubah, tiba-tiba punya asam lambung, berdebar-debar, nggak bisa tidur, atau mengalami perubahan perilaku yang cukup signifikan, yang drastis, itu harus hati-hati. Segera konsultasikan kepada yang expert untuk mendalami seberapa besar traumanya agar bisa diberikan tindakan yang tepat. Itu malah hal bijaksana pertama yang harus dilakukan. Untuk soal-soal administrasi dan segalanya, negara tidak boleh mempersulit. Instrumen negara yang namanya guru juga tidak boleh menyulitkan. Lembaga pendidikan apalagi tidak boleh menyulitkan. Semua harus turun tangan membantu dengan pola yang sangat mudah, sangat membantu dan sangat fleksibel. Itu. Oke, ini cukup memberikan sedikit mengurangi beban soal administrasi ya Bu ya, soal layanan publik. Apalagi kita berbicara soal Semeru, banyak beberapa daerah yang saat ini mengalami banjir bencana, ya. Di Jawa Timur yang mungkin lupa
administrasinya wah rusak nih. Ini tadi dari Komisi E bidang kesejahteraan masyarakat sudah memberikan salah satu edukasi bagi kita semua bahwa sejatinya pemerintah akan selalu hadir memberikan harus hadir memberikan kemudahan bagi para korban yang menjadi korban bencana ini. Terima kasih Bu Hikmah atas waktunya. Semoga dalam tema kali ini memberikan manfaat dan berkah bagi mereka yang kemarin-kemarin kebingungan soal layanan publik administrasi yang menjadi korban bencana mungkin khususnya ya. Dan saya Nurul Faidi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Dipersembahkan oleh